Teman-teman, udah tahu belum apa itu belajar? Iya, betul. Belajar merupakan sebuah upaya seseorang untuk mendapatkan pengetahuan atau keterampilan, sehingga mencapai kapasitas untuk berperilaku dengan cara tertentu, baik melalui studi, pengajaran, instruksi, latihan, atau bentuk pengalaman lainnya. Biasanya, belajar ini ditandai dengan adanya perubahan tingkah laku. Ini berarti bahwa hasil dari belajar hanya dapat diamati dari tingkah laku, yaitu adanya perubahan tingkah laku dari yang tidak tahu menjadi tahu atau dari yang tidak terampil menjadi terampil. Tanpa mengamati tingkah laku hasil belajar, tentu saja kita tidak akan dapat mengetahui adanya tidak keberhasilan dari proses belajar tersebut. Sampai sini teman-teman sudah paham? Oke, baik. Jika udah paham, kita lanjut ke paradigma personal peserta didik. Paradigma personal peserta didik merupakan pola pikir atau mindset peserta didik. Menurut Carol S. Dweck, bahwa mindset merupakan pola pikir seseorang dapat dilihat dari kebiasaannya, terutama dari reaksinya terhadap sebuah kegagalan yang ia alami. Menurutnya, mindset ini terbagi menjadi dua jenis, yaitu fixed mindset dan growth mindset. Apa sih fixed mindset ini? Oke, kita bahas satu-satu ya. Fixed mindset adalah sebuah pola pikir seseorang yang meyakini bahwa apa yang dianutnya adalah hal yang paling benar. Biasanya sih, ia cenderung menghindari tantangan-tantangan dan fokus berlebihan pada sesuatu yang sudah diketahuinya saja. Nah, sedangkan growth mindset adalah sebuah pola pikir seseorang yang percaya bahwa kecerdasan dapat dikembangkan. Biasanya, orang ini akan mempunyai keinginan untuk memperbaiki diri. Jadi, jika dia diberikan sebuah tantangan, ia akan coba melaluinya dengan penuh keyakinan. Nah, dapat disimpulkan bahwa capaian potensi seseorang bukanlah dari kemampuan, tetapi dari cara pandang akan kemampuan tersebut dan kepercayaan bahwa sesuatu dapat dikembangkan. Baik, kita lanjut ke motivasi belajar. Sebelum kita mengetahui mengenai perspektif psikologis motivasi belajar, kita harus tahu dulu nih, apa sih motivasi belajar? Ada yang tahu? Ya, benar sekali. Jadi motivasi belajar adalah dorongan yang timbul dari diri seseorang atau intrinsik dan dari luar siswa atau ekstrinsik untuk melakukan sesuatu. Baik, kita lanjut ke perspektif psikologis. Kira-kira ada berapa sih perspektif psikologis dalam motivasi belajar? Iya, betul. Ada 4 perspektif psikologis motivasi belajar. Yang pertama adalah perspektif perilaku. Nah, pada perspektif perilaku, motivasi seringkali dikaitkan dengan imbalan dan hukuman eksternal sebagai penentu keberhasilan seorang siswa. Yang kedua adalah perspektif humanistik. Pada perspektif humanistik, motivasi lebih ditekankan kepada kemampuan pertumbuhan pribadi siswa. Nah, perspektif ini sangat erat dengan keyakinan Abraham Maslow bahwa terdapat kebutuhan dasar harus dipenuhi terlebih dahulu sebelum kebutuhan yang lebih tinggi yang dapat dipuaskan. Kemudian kita lanjut ke perspektif kognitif. Pada perspektif kognitif ini, motivasi muncul karena adanya pemikiran dari setiap individu. Menurut perspektif kognitif, seseorang bisa diberikan lebih banyak kesempatan, tanggung jawab, serta mengendalikan hasil prestasi sendiri. Dan yang terakhir adalah perspektif sosial. Pada perspektif sosial, motivasi sering dikaitkan dengan kemampuan seseorang dalam membangun, memelihara, dan memulihkan hubungan pribadi yang dekat dan hangat pada seseorang. Teori behaviorisme. Teori behaviorisme adalah teori yang mempelajari tingkah laku manusia. Perspektif behavioral berfokus pada peran dari belajar dalam menjelaskan tingkah laku manusia dan terjadi melalui rangsangan berdasarkan stimulus yang menimbulkan hubungan perilaku reaktif atau respon hukum-hukum mekanistik. Dengan kata lain, seseorang dianggap telah belajar sesuatu jika ia dapat menunjukkan perubahan tingkah lakunya. Yang pertama, menurut Thorndike, belajar adalah proses interaksi antara stimulus dan respon.
Stimulus yaitu apa saja yang dapat merangsang